Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi fatiris samawati wal wajailil malaikatu rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba yazidu yakhluqu may yasha innallaha ala kulli syai'in qadir wa ja'ala dzulumati wan nur wa tu'izzu mimman tasha wa tudhillu mimman tasha biyadikal khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatun bal ahya'un lahum inda rabbihim yurzaqun. Sadaqallahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dullani ala amali idza amiltahu dakhalal jannah. Faqala Rasulullah sallam kul muksina. Faqala kaifa alamu muksin ya Rasulullah. Qala sajirotaka muksinun wa huwa muksinun. Wa sajirotaka muksinun wa huwa muksinun. Au kama qala hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah salat subuh Baitul Muttaqin Surabaya. Pertama, mari kita bersama senantiasa bersyukur pada Allah bahwa kita sekalian oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah dalam rangka untuk mempersiapkan kita di akhirat sana. Itu yang paling penting kita bersyukur. Utamanya bersyukur atas Allah memberikan sehat jasmani dan rohani. Itu paling penting, Mas muslimin. Sama salat subuh. Kenapa? Sehat itu jasmani rohani itu sehat yang paling nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah. Tapi sering dilupakan oleh manusia. Misalnya Nabi seperti itu. Sehat yang ada pada diri kita itu sangat berharga di kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kita lupa, sehingga Rasul menyatakan dalam hadisnya nikmatani mahbunun kasiru minan nas. Dua nikmat besar kata Rasulullah yang selalu dilupakan oleh manusia. Dua nikmat besar yang nikmat itu selalu dilupakan oleh manusia. Kasiru minan nas, kebanyakan manusia lupa dapat nikmat itu. Satu. Yang pertama nopo? Asiha. Sehat. Itu nikmat paling utama dan besar. Kenapa Pak jamaah salat subuh yang berbahagia? Kita lihat berapa banyak saudara yang seiman dengan kita, Muslim, pada saat sekarang ini tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah karena sakit, sehingga tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Keinginan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tapi karena kondisi tidak sehat, oleh Allah tidak berikan kesehatan, maka dia tidak mampu melaksanakan sholat berjamaah. Kan gitu.
Kita lihat lagi, kalau kita berada di misalnya melihat di tempat-tempat yang mega bangunannya, rumah sakit misalnya. Kalau kita datang ke rumah sakit, bangunannya bagus, besar bangunannya, megah. Tapi yang ada di dalamnya adalah orang sakit, tidak siap. Bahkan ada orang yang tadinya pada saat hidup dia mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, menumpuk untuk harta, tanpa ingat pada Allah. Tahu-tahu diberikan tidak sehat oleh Allah, diberikan tidak sakit oleh Allah, akhirnya hartanya habis. Lah kula jenengan walaupun tidak banyak harta, cukup dalam kehidupan ini, tapi diberikan sehat oleh Allah, menikmati apapun mampu. Gini betul. Mampu, kita nikmati apa aja mampu. Termasuk saya tadi sesepuh kita komunikasi guyon, wah itu bagus gitu. Guyon bersama jamaah ketemu, alhamdulillah. Dikarenakan saya sehat. Lek mboten sehat saged guyon kalau konco. Mboten saged. Saged guyon kalau putu, anak. Gitu mboten. Mboten saged. Tapi karena diberikan oleh Allah sehat, alhamdulillah kita masih bisa datang berjamaah, bertemu jamaah yang lain, kita bersendagurau dan seterusnya. Itu sehat. Itulah harganya sehat. Lalu pun dengan syukuri. Jangan lupa di saat Allah memberikan sehat seperti ini, gunakan yang terbaik untuk kehidupanmu. Satu, nikmat yang paling besar yang suka dilupakan oleh manusia adalah as-sihatun. Sehat. Kita jaga. Yang kedua, nikmat yang diberikan oleh manusia, yang diberikan oleh Allah, kata Rasul paling besar adalah keleluasaan, keluangan, waktu, macam-macam. Keluasan kita untuk diberikan oleh Allah itu. Itu nikmat paling besar, masyarakat muslimin. Nah, perintahnya Nabi kalau diberikan nikmat oleh Allah, gunakan nikmat itu untuk kepentingan agama Allah. Untuk kepentingan agama Allah. Makanya jangan datang sholat subuh ada tolabul ilmi seperti ini pahalanya besar. Terus Nabi, terus Al-Quran, kali Nabi menyampaikan orang yang selalu datang di masjid dan di mana saja untuk bil ilmi itu orang paling hebat. Dia di hadapan Allah tidak akan meninggal, tidak akan mati, bahkan dia hidup. Apa kata Nabi? Nabi dawuh man hayaun bil ilmi. Man hayaun bil ilmi. Fakot lam yamut abada. Wah, nyeneng cepeng sabda Nabi. Sopo wonge atau barang siapa yang hidupnya dengan ilmu. Yang hidupnya dengan ilmu. Fakot lam yamut abada. Maka sungguhnya orang itu tidak akan mati selamanya. Memang Al-Quran menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, gitu. Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Tapi bagi orang kata Rasulullah yang selalu bil ilmi, hidupnya dengan ilmu, tapi ilmu yang positif. Mereka orang yang hidupnya dengan ilmu, fakot lam yamut abada. Dia tidak akan mati selama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini untuk ilmu seperti ini, dengar Al-Quran dan hadis, maka di saat jasad kita meninggal, maka Allah tidak meninggalkan, mematikan kita di hadapannya. Fakot lam yamut abada. Maka sungguhnya orang yang selalu bergelut dengan ilmu,
utama ilmu agama, ilmu yang dari Allah dan Rasulullah, maka dia tidak akan mati selama-lamanya. Satu, hadis. Quran ini ngeten Quran. Surat Al-Imran 176. Tinggal 5. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahwa orang yang selalu ilmu, terus yang kedua orang yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Imran, wala taksabanal ladzina qutilu fi sabilillah amwatun bal ahyaun lahum inda rabbihim yurzaqun. Al-Imran ayat 170. Artinya ngeten. Jangan kamu mengira orang-orang yang berjuang berperang kutilu fisabilillah, orang-orang berperang di jalan Allah, amwatun, mereka itu mati. Jangan dikira, kata Allah. Al-Quran ini Pak. Wal taksabana ladzina kutilu. Dan jangan kau mengira bahwa orang yang berperang di jalan Allah fisabilillah amwatun, dia mati. Tapi Allah menyatakan bal ahyaun, bahkan dia hidup di hadapan Allah. Lahum inda rabbihim yurzaqun, dan mereka di sisi Allah diberikan rezeki yang terbaik oleh Allah SWT. Nah, di situ ada kutilu, artinya berperang fisabilillah di jalan Allah. Menurut tafsir, kita lihat di Al-Marawi, Ibnu Katsir, kutilu ini, berperang jalan Allah ini tidak diartikan zaman masa Rasulullah. Kalau zamannya masa Rasulullah itu banyak orang berperang melawan orang-orang kafir, mengangkat senjata, gitu betul. Kita lawan orang kafir mengangkat senjata, kutilu fisabilillah. Tapi sekarang kan tidak ada, kan nggak tahu. Maknanya apa kutilu fisabilillah untuk kita sekalian ini? Apa maknanya? Maknanya adalah disebut di dalam Al-Quran al-ulama'u warasatul ambi. Ulama itu pewaris para nabi. Lek kula jenengan gelem marisi perintah nabi, maka itu sama dengan kutilu fisabi. Artinya ngeten. Lek kula jenengan sering belajar hadis nabi dan dipraktekkan dalam kehidupannya, itu namanya orang yang kutilu fisabi, berperang di jalan Allah. Sebaliknya, orang yang membunuh nabi, wayaqtulunan anbiya'a bihoiril haq, yang disebut orang-orang yang membunuh nabi dalam Al-Quran juga dengan tanpa alasan benar adalah mereka yang hidupnya tidak mengikuti ajaran Rasul. Berarti kita membunuh nabi. Kalau kita tidak ikut ajaran nabi, ajaran nabi tidak kita lakukan dan sebagainya, maka sama kita mematikan atau membunuh para nabi. Karena sekarang tidak ada perang. Jadi perang kita adalah menuntut ilmu, yaitu hadisnya nabi kita deres firman itu ikotilu fisabilillah. Lah, muga-muga kula jenengan insya Allah dijadikan orang-orang yang kutilu fisabi. Kan ngoten gitu. Itu yang pertama. Mari. Nanti saya sampaikan sedikit. Sebelumnya Masyarul Muslimin jamaah salat subuh. Ya memang program ini saya sampaikan programnya Majelis Tabligh PDM Surabaya itu ada yang disebut dengan safari subuh. Itu biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Ahad, Sabtu dan Ahad. Jadi mubalik-mubalik yang ada di PDM, kalau Sabtu dan Ahad disebar ke masjid-masjid untuk memberikan sharing ilmu. Ngapunten, bukan berarti yang dari tabligh PDM itu wabe pinter-pinter enggak. Tapi kalau jenengan sharing ilmu, maka disebar Sabtu dan Ahad. Alhamdulillah
Saya kemarin dikasih tugas oleh tablet jenengan nggone masjid ini. Rumah saya jauh ada. Daerah pojok sana. Daerah Pacan Kuda sebelumnya Banyurip ya. Kan jauh nih gitu. Memang gitu dibuat gitu. Tambah jauh tambah banyak pahalanya. Iya, alhamdulillah. Memang dibuat seperti itu oleh Masjid Sablek. Jadi yang rumahnya saya taruh di sini, yang situ taruh. Tidak boleh minta dekat-dekat. Kalau sudah dikasih tugas, laksanakan tugas. Itulah Masjid Sablek. Akhirnya kita bertugas. Jamaah saudara yang berbahagia. Yang kedua, saya sampaikan juga, nanti insya Allah ada pengajian pencerah. Nah, nanti ada, tidak dapat undangan, Pak. Wonten. Ada pengajian pencerah di MGSI, Masjid MGSI. Pembicaraan dari Pusat PP Muhammadiyah. Yang dulu pernah jadi ketua KPK. Ayanda Busromo Podcast. Nanti hari ini, ya, akad ini. Jadi insya Allah kalau jenengan bisa rawuh di MP monggo. Memang undangan untuk umum. Ya. Itu programnya Masjid Sablek juga. Setiap bulan sekali mengadakan pengajian pencerah. Ya, tempatnya berganti-ganti. Akad keempat, biasanya akad keempat. Nah, tempatnya berganti-ganti. Kalau misalnya Sukolilo minta, ya bisa. Lewat majelis tablik. Itu informasi untuk kalau teman-teman tablik nanti berada di sana semua. Di DM Kota Surabaya. Saya lanjutkan. Jadi mari kita supaya dianggap hidup oleh Allah. Tidak meninggal, tidak mati. Maka yang pertama kita hidup dengan Yang kedua, kita melaksanakan qutilu fisabi berjuang jalan Allah. Insya Allah, kula jenengan uruti barokah. Insya Allah. Dijamin masuk surga. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang berbahagia, ada seorang sahabat yang datang pada Nabi bertanya. Hadisnya saya bacakan tadi. Datang seorang sahabat. Sahabat ini masih muda. Sehingga disebut rojulun. Dan sahabat ini muda dan masalah finansial mampu. Lah mampu datang pada Nabi. Ja'a rojulun ilan Nabi SAW. Datang seorang pemuda ini pada Nabi SAW. Fakola. Dia bertanya. Pemuda ini bertanya kepada Nabi. Enak dulu, kalau sudah masih ada Nabi, setiap permasalahan langsung datang ke Rasul. Dia tanya, kalau kita enggak. Dasarnya bisa datang ke kiai, ulama, tapi yang berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Kan gitu. Karena sekarang banyak, ngapunten, para alim ulama dan sebagainya yang tapi kadang-kadang menyimpang, gitu Pak. Karena apa? Karena fulus, akhirnya keilmuannya dikorbankan. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Makanya disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama yang mana? Ulama yang bagaimana? Ulama yang al-khair. Ulama yang konsisten dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Biasanya orang-orang yang ulama yang konsisten dengan ajaran Allah dan Rasulullah gak gelem cidik-cidik karo penguasa. Gini apa tuh? Lek cidik katut mesti. Lek cidik katut. Akhirnya yaiku malik omongan. Sing hak dikatakan batil, sing batil dikatakan malik omongan. Lah sing ulama sing temen ini ulama al-ulama warasul anbiya itu ulama pewaris para nabi adalah ulama yang menyatakan kalau hak itu hak. Batil itu batil. Yang gitu. Nah, tidak hanya ulama, kalau jadi nggak kalau kita berani matan yang hak itu hak, batil, ya termasuk ulama. Pewaris para tidak mereka.
Kita kalau mampu melaksanakan yang mengatakan yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka sama kedudukan kita dengan seorang ulama. Tuh. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu. Kembali pada seorang pemuda yang tanya pada Nabi. Tanyanya apa? Ila ya Rasulullah, dulani ala amalin. Tolong wahai Rasul, tunjukkan kepada aku satu amal, ibadah amalia. Satu amalan ya Rasul, tunjukkan padaku. Seamalan tok. Satu amalan saja. Tunjukkan padaku ya Rasulullah, satu amalan saja. Iza amil tahu dakhalal jannah. Apa artinya? Apabila aku melakukan amal itu, aku akan masuk surga. Ya Rasul, tunjukkan aku satu amal ibadah. Kalau aku melakukan amal itu, dakhalal jannah. Aku masuk surganya Allah. Loh, kalau pemuda itu, saat dulu tanyanya seperti itu. Ya. Generasi Gen Z sekarang kan beda tanyanya ya. Tidak masalah akhirat. Kadang-kadang lupa pada akhirat. Kan gitu. Remaja pemuda sekarang itu ya karena sering ini loh gitu. Makanya lupa dengan zaman Nabi tidak itu pemuda. Yang ditanyakan tentang kehidupan akhirat. Ya Rasul, mengingat dirinya aku nanti akan menghadap Allah. Terus bagaimana saya tanya pada Nabi? Tunjukkan ya Rasul amal satu amal ibadah padaku. Kalau aku lakukan amal itu menyebabkan aku masuk surganya Allah. Dijawab oleh Nabi. Akola, hai pemuda, hai laki-laki, kalau kamu tanya semacam itu, ingin masuk surganya Allah, kun muksina. Akola kan Nabi, Rasulullah SAW, kun muksina. Pemuda, kalau kamu yang jadi orang yang ahli surga, melaksanakan amal ibadah, maka kun muksinan. Kun artinya apa? Kun fayakun. Apa artinya? Jadi maka jadilah. Kun, jadilah kamu muksinan, orang yang baik, orang yang berbuat baik. Jadi, ini amal soleh. Kata Nabi seperti itu. Kun muksinan, wahai pemuda, tak kamu masuk surga, jadilah orang baik dalam hidupmu. Jadi orang baik dalam hidupmu. Pemuda mengejar pertanyaannya. Lebih jelas. Tanya lagi. Kaifa a'lamu muhsinun ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah aku bisa jadi orang baik dalam hidupku ya Rasulullah. Bagaimana saya bisa jadi orang baik? Dijawab oleh Nabi. Sal pakola sal jirotaka muhsinun wa muhsinun. Kamu dikatakan sebagai orang yang baik dan berbuat kebaikan jika apunten kita jadinya pegangan ini. Jika ada kamu di tengah-tengah keluargamu, di tengah tanggamu, di tengah jamaahmu, gitu, di tengah keluarga dan di tengah masyarakatmu, kamu dikatakan orang baik, bahwa muhsinun berarti kamu baik, yaitu yang menyebabkan masuk surga. Apa maksudnya? Maksudnya ngeten. Kita itu jadi orang baik, jadi orang alim, bukan kita yang ngomong. Gitu. Bukan kita, aku lo orang alim, enggak gitu. Aku lo orang dermawan, aku orang tahajudku hebat, aku lo Quranku hebat. Bukan kita. Kalau kita itu namanya iblis. Setan. Kalau mendudukan akunya itu iblis. Dilarang Rasulullah. Kenapa? Allah merintahkan sujud pada Nabi Adam. Ada yang tidak sujud? Siapa? Usjudu li Adama fasajadu. Walil malaikat bersujud li Adam. Malaikat diperintahkan sujud oleh Allah pada Adam. Semuanya sujud. Usjudu li Adama fasajadu. Sujud semua. Illa iblis. Kecuali iblis. Kenapa iblis kok tidak mau sujud? Aba wastakbar wa kana minal kafir. Karena iblis digolongkan orang yang kilo abu, sombong, ya,
pembesar, itu loh saya paling. Itu iblis itu. Kata Nabi, orang semacam itu bukan orang baik. Orang semacam itu bukan orang baik. Baiknya pura-pura. Ada maunya, ada keinginan, ada udang di balik peyek. Ada maunya. Nek dia sodako, ada maunya sodakonya itu. Amal ditunjuk-tunjukkan, ada maunya. Itu iblis. Kata Nabi tidak semacam itu. Kalau kamu di tetanggamu, di keluargamu, di anak istrimu, di jamaahmu, semua menunjuk bahwa kamu orang baik. Ini hadis sok ini ya. Bahwa kamu orang baik, bahwa muksinun. Berarti kamu orang baik. Kamu pantas masuk surganya. Berarti tidak hanya dilihat dari ibadahnya saja. Tidak boleh kita tiap hari dikir masjid, tapi melupakan kehidupan dunia. Tidak boleh. Ada keseimbangan. Malah ada sabda Nabi, ada orang zikir saja di masjid, digurak suruh keluar Nabi. Siang-siang, pagi-pagi dikir di masjid. Disuruh keluar Nabi. Keluar. Ikhtiar kamu. Diperintahkan istri. Ada keseimbangan. Ngoten. Sehingga kembali kula jenengan lek kepingin dadi wong apik disebut melaksanakan amal soleh, maka dalam kehidupan kita jaga. Kita jangan sampai jadi orang yang paling pinter, paling macam-macam ya. Itu sehinggarai duduk dadi wong apik. Dilanjutkan hadis Nabi. Terus pemuda wasal jirotaka musiun wa musiun. Tapi kata Nabi, kalau orang lain, jamaahmu, keluargamu, nunjuk kamu bahwa kamu orang jelek, orang jahat, orang dolim, maka kamu adalah orang jelek, orang dolim. Berarti yang menentukan baik dan tidak itu orang lain, bukan kita sendiri. Nanti sama dengan iblis. Lah, mugi-mugi kalau jenengan diparingi iso dadi wong A, lakoni wong A, itu. Akhirnya Pak pemuda ini paham, ya Rasul, saya paham, dijalankan. Nah itulah konsep masuk surga. Jadi saya anukan yang konsep masuk surga yang pertama adalah nuntut ilmu. Yang kedua adalah bisabi bila, yang ketiga jadi orang. Yang terakhir, sambil Pak. Oh, dereng, tanggung ini. Insya Allah. Saya lanjutkan. Konsep masuk surga. Hidup bahagia dunia akhirat. Lihat surat Al-Imran ayat 98. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfikuna mimma tuhib. Kamu kata Allah ini ya, kamu tidak akan sampai pada satu kebaikan di hadapan Allah. Kamu tidak akan jadi orang baik di hadapan Allah. Quran. Lantana lu birohat tungfikuna mimma tuhib. Tidak sekali-kali sampai jadi orang baik kamu di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia, gitu kan? Ayatnya di hadapan Allah. Kamu tidak akan sekali tidak akan jadi orang baik di hadapan Allah. Hatta tunfikuna mimma tuhibbun. Sehingga kamu menginfakkan harta yang kau cintai. Walatung wama tunfiku bisain fa innallaha bihi alim. Semuanya yang kamu keluarkan semuanya Allah mengetahui. Maknanya ngeten. Ayat ini. Nanti ada asbabun nuzulnya ayat ini. Ada asbabun nuzulnya. Kita lihat di kitab Sirah Marogi Ibnu Katsir ada asbabun nuzulnya. Nah, saya sampaikan asbabun nuzulnya. Maksudnya ngeten. Tek kula jenengan diparingi oleh Allah keutamaan apapun. Diparingi oleh Allah nikmat apapun, baik rezeki, harta yang berlebihan ini.
Itu perintah Allah. Lek kon ingin jadi orang baik, menjadi orang baik di hadapan Allah, maka infakkan hartamu yang kau cintai. Yakin loh, menginfakkan harta yang kita cintai. Nah kadang kita kebalikannya. Kalau memberikan pada orang lain, kita pilihkan yang tidak baik. Sama dengan Qabil dan Habil. Gitu kan? Di saat diperintahkan korban oleh Allah, sing Habil dijokokno waktu sing gede api. Ya, yang Qabil mengambilkan tanaman-tanaman yang busuk-busuk diinfakkan. Ditaruh yang dikirim di mana? Ya yang terima yang baik oleh Allah. Korbannya Habil dipilihkan yang baik. Jangan dibiasakan kalau memberikan orang lain pada yang jelek. Kalau bisa yang baik. Jangan dibiasakan seperti itu. Ajaran Al-Quran tidak seperti itu, Pak. Loh, nanti kan punya saya habis ini. Jangan khawatir, Allah selalu menanggung dalam Al-Quran ini. Ditanggung. Jadi kita berikan, kita infakkan kita pada orang lain itu yang terbaik. Oh, Bama infakku bisain baikna wa alim. Semuanya apa yang kamu lakukan infak itu yang terbaik, Allah akan melihat itu. Dilihat oleh Allah. Beda dengan Qabil dan Habil tadi. Situk mileno sing apik, situk mileno sing elek. Nah, ini ada asbabun nuzulnya. Ayat ini turun. Asbabun nuzulnya gini. Di Madinah itu ada sahabat yang namanya Abu Tolka. Abu Tolka ini Pak ngapunten. Orang yang mampu. Punya beberapa kebun. Kebun kurma itu banyak. Dan kebun yang lainnya. Bukan juga setidaknya kebun kurma. Gandum punya. Tapi di antara kebun-kebun yang dimiliki oleh Abu Tolka ini. Ada satu kebun yang paling dicintai oleh Abu Tolka. Paling disukai oleh Abu Tolka. Kenapa? Karena kebun ini banyak menghasilkan panennya daripada kebun yang hasil panennya melimpah ruah kebun ini. Kebun ini dinamakan kebun Birul Haq. Kebun yang dicintai oleh Abu Tolka ini dinamakan kebun Birul Haq. Panennya paling banyak, bisa mencukupi kehidupan Abu Tolka dan keluarga, bisa memberikan infak sodako sehingga dia cinta dengan kebun. Yang lainnya tidak terlalu produktif. Hasil panennya tidak banyak kebun yang lainnya. Biasa-biasa. Tapi ini melimpah ruah ini. Kebun Birul Haq ini, satu ini. Ayat itu turun. Ayat Al-Imran, ayat 90, ayat 98 turun. Lantana lul birra hatta tuhibuna mimma tunfikuna mimma tuhibun. Terperanjat Tolka. Ada itu turun dari Nabi seperti itu. Langsung Abu Tolka menghadap ke Nabi. Menghadap ke Rasulullah. Ngacung, ya Rasul. Aku Abu Tolka ya Rasul. Aku dengar ayat Allah firman Allah turun. Yang berbunyi ini. Tuh sahabat tuh kalau ada ayat turun langsung hafal. Mereka bahasa A. Langsung hafal. Dan ngerti maknanya. Tahu maknanya. Ya Rasul. Iya benar ayat itu turun dari Allah. Terus kenapa Abu Tolka? Rasul. Aku Tolka. Abu Tolka. Pemilik kebun yang banyak. Tapi ada satu kebun ya Rasul yang aku cintai. Aku senangi karena panennya banyak, melimpah ruah. Mencukupi kehidupanku dan orang lain. Kebun yang aku cintai ya Rasul akan saya berikan kepada engkau untuk kepentingan agama. Untuk kepentingan kepekaan masyarakat sosial. Kepekaan sosial. Terhadap orang lain. Aku serahkan ya Rasul. Kebun yang banyak, panennya. Ini asbabun nuzulnya. Quran ini. Quran. Dengan tafsir, silakan dengan tafsir Mukasir. Tafsir Al-Maruhi, Jalalain. Sama menerangkan seperti itu. Asbab nuzulnya sama. Ya Rasul, aku serahkan ya Rasul untuk kepentingan agama ya Rasul. Untuk kepentingan umat Islam ya Rasul. Aku serahkan kebunku ini yang aku cintai. Nabi heran. Loh, Abu Tolka,
Lek kebun yang mbek cinta mbek serangno, terus kon yo opo ku? Gitu. Padahal yang liane kebunmu udah begitu produktif, panennya sedikit. Ini yang paling melimpah ruah. Kenapa? Ya Rasul, lillahi ta'ala. Saya hanya mengharap itu dari Allah, aku serahkan. Insya Allah akan membalas. Oh gitu. Oke, saya terima. Oh, betul Kak, diterima kebun yang dicintai diserahkan. Untuk kepentingan ajaran Islam. Kepentingan artinya kita hidup ini diperintahkan untuk mempunyai kepekaan ya, gini mboten. Ngeten Islam ini. Merentahno Islam punya kepekaan sosial. Bagi yang mampu. Lek kita belum bisa, ya kita ibadah berbuat baik udah termasuk orang melaksanakan kepekaan sosial. Jadi orang yang kaya yang bikin orang yang agonia diberikan oleh Allah kekayaan itu sebenarnya orang Islam harus punya kepekaan sosial. Lek ono tonggoe gak duwe gak ngene tonggoe. Wis seru, tonggo kurang. Itu. Soalnya apa? Gini nggak boleh. Gini apa? Al yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di. Artinya apa? Memberi itu lebih daripada minta. Nah orang Islam yang agenia, yang kaya-kaya. Kalau Islamnya benar imannya pada Allah dan takwanya pada Allah, insya Allah dia paham itu. Kalau ada yang kekurangan, hanya saya setuju kalau misalnya jamaah yang banyak ini saling ketemu. Oh, namanya ini sakit. Karena ini kan orang gitu. Oh namanya kok enggak jamaah gimana? Nyata kok kekurangan ini. Pala jenengan ya, yaitu namanya mengeluarkan yang apa yang kita cinta. Itulah ajaran Islam. Diserahkan Pak pada Nabi kebun yang baik oleh Abu Bakar. Pulang. Allah janji memang beberapa bulan kemudian kebun-kebun yang tidak produktif ini langsung bertumbuh. Panennya banyak. Pak Inallah bihi alim. Wa ma tunfiqu bisyai'in fa innallaha bihi alim. Apa yang kau infakkan untuk kepentingan jalan Allah, bahwa Allah itu melihat. Belum lah. Oh, dibalas kebun yang melimpah ruah lagi, yang lainnya produktif. Datang pada Nabi lagi, ya Rasulullah. Janji Allah. Iya dapat Pak. Kebunku sekarang melimpah ruah. Tolong Rasul, hitungkan berapa yang saya berikan pada orang lain lagi. Berapa yang aku berikan pada orang lain lagi ya. Untuk kepentingan agamamu, untuk kepekaan sosial. Beri berapa? Hitungkan ya Rasulullah. Saat ini enggak, numpuk duit gawe politik, nyalon macam-macam gitu. Baik akhirnya korupsi, kan ngoten gitu. Saat ini ngoten gitu. Jangan sampai kalau jenengan. Sing penting kalau jenengan gak jadi wong sugih nemen. Duit gak triliunan, sing penting bahagia dunia. Iku. Sing kalau jenengan delek. Gak bahagia dunia apa? Ya boleh duit warga melimpah ruah tapi diuber KPK ya. Tapi melimpah ruah akhirnya sakit dibawa ke luar negeri. Entek blas duit. Enten ngoten. Enten gitu. Tek duit baru. Lek ngono eling nang Gusti. Ini pembelajaran untuk kita. Supaya kita tidak sembrono. Lek kepin mlebu surga ya koyo ngono iku. Caranya Rasulullah ngajarkan pada kita. Caranya Allah mendidik pada kita. Seperti itu. Insya Allah. Kita yang masih belum bisa memberikan yang terbaik pada agama karena tidak mampu. Tidak apa, malah diberi pahala sama oleh Allah. Tidak usah pesimis. Aku lah gak mampu ya apa Pak. Gak oleh kalau gak mlebu surga. Boten. Allah tidak mentakdirkan kita tidak bisa beramal seperti itu. Beramal soleh seperti itu. Maka Allah memberikan yang lain pada kita. Sama nilainya orang yang infak tadi. Kalau kita tetap mendekat pada Allah Subhanahu wa taala.
Lah muga-muga panjenengan diparingi Gusti Allah rezeki kathah. Uripe seneng, bahagia, dunia sampai akhirat nanti. Terus gak loro-loron, gini kan? Mending ati Ramadan. Tadi Ramadan. Tentunya kita berdoa gitu. Kepingin sehat untuk ketemu Ramadan. Ramadan bulan paling mulia. Loro itu nih. Sampai Ramadan sampai terus sehat. Purun. Orang yang dungai purun. Mulai diwaca sakniki sampai Ramadan terus insyaallah jenengan Ramadan ki sehat. Sakwise Ramadan ki sehat. Saya itu niki, ini hadisnya dari hadis At-Tirmidzi. Hadis nomor 3507. Doain dungane ngeten. Lauri dungane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu bil yumni ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Sahih hadisnya. Niku dungane Rasulullah. Diwaos pada saat mendekati Ramadan. Supaya apa? Dikek sehat terus ya Allah. Iso nglakoni ibadah sing apik. Sangul lagi. Allahumma. Bareng-bareng monggo. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Apa? Itu dungane. Dungane ngoten. Mane? Pisan mane nggih? Tinggal mane. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Niku dungane. Artine ngomongin artine. Allahumma ya Allah Tuhan kami. Ahillahu. Ramadan mau datang ya Allah. Bulan Ramadan mau sampai padaku ya Allah. Alaina kepadaku ya bil yumni. Berikan aku ya Allah kekuatan, kesehatan dan sebagainya. Melaksanakan ibadah itu ya Allah. Bil yumni. Wal imani dan kuatkan imanku ya Allah. Jangan kau goyahkan. Wassalamati dan beri saya keselamatan ya Allah itu dunia akhirat ini ya Allah. Wal islami dan tetapkanlah agamaku agama Islam. Rabbi wa rabbukallah. Engkau Tuhanku ya Allah dan Tuhan semua manusia. At-Tirmidzi. Hadis nomor 3057 itu. 250 itu. Disebutkan di situ. Jelas doa Rasulullah menghadapi Ramadan. Dibaca seperti itu supaya sehat badannya, supaya bisa melaksanakan ibadah dengan baik sampai Idul Fitri sampai seterusnya. Amin Allahumma. Orang sehat. Orang monggo donga. Mangke lek napa niku? Saya kirim doanya nanti ke Abah Naim. Kan punya nomornya Abah Naim saya. Nah. Ya, nanti saya kirim. Dengan apalkan. Nanti saya kirim nanti di-share nanti. Panjenengan sehat walafiat nglampahi poso sampai seterusnya. Nabi lek ngajar itu mesti bener. Gitu. Gusti Allah para nabi ngajari kita mesti bener. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah. Maka jangan kau ragukan kebenaran dari Allah dan Rasulullah. Lek ono kowe sing ragu dalam kebenaran Allah dan Rasulnya, berarti Islamnya masih lemah. Islamnya belum kuat. Nah, mungkin-mungkin orang jenengan diparingi Islam yang kuat, iman yang kuat, gitu. Jadi punya iman berkualitas sehingga kita akan menjadi orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah di akhirat dan di dunia. Dunia itu tentang sedikit loh Pak. Babet tagi fima atakul darul akhirah. Carilah kehidupan akhirmu, darul akhirahmu. Walatan nasi babunat. Cuma kamu jangan lupa dalam kehidupan duniamu.
Darul akhirat diutamakan. Kalau dunia wala tansa, ojo jangan lupa gitu kok. Ojo lali kan itu dunia. Tapi darul akhirat kamu kejar. Dengan apa yang kamu miliki di dunia ini kamu kejar darul akhir. Kehidupan akhir. Mugi-mugi kalau dengan insya Allah diparing insya Allah dijadikan oleh Allah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjadi orang yang beramal soleh, menjadi orang baik, beriman yang kuat pada Allah, melaksanakan ibadah pada Allah, insya Allah kita diparingi Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dunia wal akhirah. Jamaah salat subuh yang berbahagia, saya kira itu biasa sampaikan. Kalau yang sampaikan atau bahasa saya ada yang kurang berkenan, kasar, ngapunten, ya. Kita sharing ini, sharing dengan jamaah. Manusia itu tidak semuanya mesti benar gitu kan. Manusia itu al-insan makanul khotok wanisan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Lek ono wong salah ya wajar manusia, tapi perlu diingatkan supaya tidak salah. Lali ya ngono. Wong manusia wong lali poso di maem dikon poso nek kok nggih. Dengan poso lali awan tek sak piring. Poso dikon terus no. Poso sah. Ngene mboten. Mergo lali. Tidak ada hukumnya. Lalu lupa. Nah, oleh karena itu bisa kita melaksanakan lupa, ketidakbaikan dan seterusnya, langsung minta tobat pada Allah Kullu ibni Adam khotoun. Semua anak Adam itu mesti bersalah, punya kesalahan. Wa khairu khotoin atawabun. Lek anak Adam salah, sebaik-baiknya anak Adam itu harus atawabun, bertobat pada Allah istighfar, diampuni oleh Allah. Dengan istighfar insya Allah diampuni oleh Allah. Kalau dengan dungo saran-saran. Dungo. Terus kalau jenengan yang pertama tetap diparingi sehat walafiat. Yang kedua diparingi rezeki yang kata, gitu. Terus ketiga diparingi jalan melampaui ibadah dengan baik. Insya Allah kita bahagia dunia akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatu sholuna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wa innaka samun qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khosirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana wa abrar. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'ah wa arinal batila batilan. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim qulubana wa salim azzatana wa salim imana wa salim tauhidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilal jannata ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.